Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasca kebakaran kapal motor Umsini, PT Pelni alihkan penumpang ke beberapa kapal pengganti. Lagi, teror ular masih mengancam warga Kabupaten Goa. Ular sepanjang 5 meter kedapatan warga masuk dalam kandang ayam. Tega, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Goa diduga menganiaya anak balitanya dan merekam video penganiayaan. Pejataan TNI Angkatan Darat akhirnya ditangkap polisi setelah mencuri uang dalam kotak amal masjid di Kabupaten Pangkep. Saat mencuri, ponsel pelaku tertinggal di atas mimbar masjid. Pencuri ini meninggalkan masjid di Kelurahan Minasatene, Kabupaten Pangkep dengan tergesa-gesa setelah mencuri uang dalam kotak amal di dalam masjid pada 17 April 2024. Saat mencuri, pelaku melupakan ponsel miliknya yang disimpan di atas mimbar masjid. Dalam ponsel itu terdapat identitas pelaku. Setelah dicocokkan dari rekaman kamera pengawas, polisi menangkap pelaku di Kabupaten Takalar. Pelaku Rais merupakan mantan Tentara Nasional Indonesia, namun telah dipecat dari kesatuannya. Pelaku juga membawa kabur uang dalam kotak amal masjid sebesar 6 juta rupiah. 17 April pelaku datang ke masjid Nurul Yakin untuk melaksanakan sholat duhur. Namun setelah sholat duhur, pelaku melihat kotak amal di depan mimbar. Dan setelah masuk dalam masjid itu melaksanakan sholat di mimbar, dia langsung melakukan pengrusakan mimbar. Kotak amal. Dalam kotak amal itu terdapat lagi 2 kotak amal. Nah ini yang berisi ini ada sekitar 6 jutaan lah. Terbagi daripada 2 kotak. Kotak ini ada yang bervariasi, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta di sini. Nah setelah melakukan itu, pelaku langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor. Sampai terungkap perkara ini, pelaku menumpang sebuah handphone di atas mimbar. Dia lupa. Dalam posisinya itu HP tertutup. Dalam HP itu terdapat identitas pelaku. Dengan arti kata dalam proses penyelidikan tersebut, kami gabungan dengan Resmob Pangkep, Resmob Polda melakukan upaya penyelidikan dan berhasil menemukan pelaku di kediamannya di Kabupaten Takalar. Pelaku terancam dijerat pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan dan terancam kurungan 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Goa diduga menganiaya anak balitanya. Perempuan tersebut juga merekam video dugaan penganiayaan saat menggunakan pisau dapur yang ditempelkan ke leher dan wajah anaknya. Sungguh tega apa yang dilakukan perempuan ini kepada anak balitanya. Ia dengan sengaja merekam tindak penganiayaan yang dilakukan kepada anaknya. Video ini pun kemudian beredar di media sosial. Perbuatan kejam ini bahkan dilakukan pelaku di rumahnya yang berada di Kabupaten Goa. Polisi yang mendapat informasi adanya tindakan kekerasan pada balita langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Usut punya usut, pelaku yang masih berusia 19 tahun ini merekam, lalu mengirimkannya ke suaminya karena tak pernah dinafkahi. Ibu bayi ini membuat video untuk menakut-nakuti suaminya agar suaminya ini memberi nafkah kepada anak bayi tersebut. Jadi setelah adanya informasi melalui media Facebook dan Instagram yang dimiliki oleh saudara Ani, ipar dari ibu bayi ini, kemudian pihak Polsek Bontonompo menindaklanjuti hal ini dan Kapolsek memerintahkan kepada Babin Kantikmas dan unit Intel untuk mengecek ke lokasi. Meski begitu, polisi hanya memberikan pembinaan kepada pelaku dan membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Diduga dalam pengaruh minuman keras, sejumlah mahasiswa dari Fakultas Teknik mengamuk dan merusak pintu kaca ruang kelas lantai 5 Universitas Muhammadiyah Makassar.
Tak hanya merusak, para pelaku juga diketahui memukul sejumlah mahasiswa lainnya. Entah apa yang ada di pikiran 4 orang mahasiswa dari Fakultas Teknik ini. Mereka mengamuk dan merusak pintu kaca salah satu ruangan kelas di area kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Usai melakukan perusakan, para pelaku kemudian berkeliling ke sejumlah ruang kelas dan menakut-nakuti mahasiswa lainnya. Tak hanya merusak, para pelaku juga memukul salah seorang mahasiswa yang saat itu berpapasan dengan para pelaku. Pasca video itu viral, pihak kampus langsung berkoordinasi dengan penyidik Reskrim Polsek Rapocini dan menangkap pelaku utama MI. Ironisnya, selain ditahan, pelaku juga harus menjalani operasi lantaran telapak kaki yang digunakan merusak pintu kaca, mengalami luka dan mendapatkan 28 jahitan. Kepala Bagian Keamanan Universitas Muhammadiyah Makassar mengatakan diduga kuat para pelaku nekat berbuat onar lantaran dalam pengaruh minuman keras. Pelaku adalah murni oknum mahasiswa angkatan 2020. Ya. Terkait dengan modus pelaku, setelah kami berkoordinasi dengan pihak penyidik Kepolisian Rapocini, menyampaikan bahwa tidak jelas modus. Tidak jelas modus dari hasil penyidikan, dan hingga saat ini pelaku masih ada di Polsek Rapocini yang dijemput kemarin pagi. Memang itu dia mencari lawan atau dia sengaja atau pengaruh miras atau apa? Kami tidak tahu indikasinya apakah pengaruh miras dan apakah betul sudah minum. Kami juga belum sepenuhnya memastikan apakah betul dalam kondisi pengaruh miras. Namun informasi awal bahwa bau miras. Ya. Kampus masih berkoordinasi dengan Reskrim Polsek Rapocini sambil menunggu hasil putusan etik terhadap mahasiswa tersebut. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Panitia membuka penerima peserta didik baru atau PPDB di SMA Negeri 1 Kota Parepare. Meski menggunakan aplikasi, namun siswa kesulitan mengunduh formulir pendaftaran. Sejumlah calon siswa baru terpaksa harus datang ke SMA Negeri 1 Kota Parepare. Nomor 31. Sejumlah calon siswa baru mendatangi SMA Negeri 1 Kota Parepare untuk pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB Jumat lalu. Mereka datang ke sekolah karena tidak bisa mengunduh formulir pendaftaran menggunakan gawai. Panitia PPDB SMA Negeri 1 Parepare mengatakan penerimaan calon siswa baru melalui aplikasi agar mempermudah calon siswa dalam proses pendaftaran. Proses PPDB berakhir pada Jumat lalu, namun diperpanjang hingga Sabtu pukul 22 WITA. Itu kenapa tidak bisa mendownload itu? Kalau kami lihat sepertinya permasalahan di aplikasi. Kan memang setiap tahun itu juknis itu berubah. Kita mengikut aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian kita bahasakan ke aplikasi. Aplikasi itu dibuat oleh provinsi. Kemungkinan kendala itu, selain dari mungkin kendala utama ya server untuk akseskan untuk zonasi ini pendaftar yang paling banyak. Penerimaan PPDB SMA Negeri 1 Parepare akan merekrut calon siswa baru melalui jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua serta jalur prestasi. Sebanyak 360 orang calon siswa baru akan diterima di sekolah itu, yang akan dibagi dalam 10 kelas. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.